Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi jamaah Masjid Baitur Rahmah Pinus Regency yang saya hormati, saya cintai, Allah muliakan. Alhamdulillah, karena berkat pertolongan Allah kita bisa hadir di tempat yang dimulai perintah Allah, sholat maghrib jamaah, lanjut dengan sholat, dan sambil menunggu tibanya isya kita mengikuti kajian fikih. Mudah-mudahan dengan amaliyah ini, dengan ini Allah curahkan kebaikannya untuk kita, keluarga, ayah bunda, guru-guru kita, dunia sampai akhirat, juga untuk bangsa kita. Barokah Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita coba untuk membahas fikih muamalah, yaitu tentang masalah as-sulhu. Sulhu itu masdar dari soluha yasluhu sulhun, bentuk masdar seperti hasuna yahsunu husnan. Kalau wazannya fa'ula yaf'ulu fu'lan. Nah, as-sulhu kalau menurut bahasa itu adalah qad uttara. Qad uttara itu artinya memutus perselisihan. Jadi as-sulhu itu adalah, kalau dikaji secara bahasa, as-sulhu itu artinya memutus perselisihan. Nah, memutus perselisihan. Sementara kalau menurut istilah ini banyak pendapat para ulama. Di antaranya menurut Din Al-Husaini, yang dimaksud dengan as-sulhu adalah alladzi yanqati'u bihi husumatan akhasimain. Yang dimaksud sulhu memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar. Jadi akad yang memutuskan perselisihan dua orang yang sedang bertengkar. Nah, itu namanya as-sulhu. Mendamaikan bisa gitu. Secara singkat nama mendamaikan, as-sulhu itu. Nah, wayasihu dan sah as-sulhu, sulhu ma'al ikror, disertai dengan ikror, adanya ikror, jadi pernyataan. Jadi sahnya sulhu itu kalau sudah ada ikrar.
atau pernyataan. Akad. Akad. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 128 Khair as-sulhu, memutus perselisihan, khair kata Allah, itu adalah perbuatan yang sangat baik. Jadi kalau kita mendamaikan orang teh keren gitu. Mudah mah keren. Mantap. Jadi kalau ada orang yang bertengkar teh jangan dibiarkan bertengkar berlarut-larut, apalagi kalau sampai dikomporin. Hajar we si eta mah. Jalemana kitu patuh sikat. Jangan begitu. Karena mendamaikan orang itu adalah sebuah amal soleh. Mantap kata Allah. Jadi Allah sendiri memuji orang yang mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Nah, juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadza haditsun hasan sahih. Hadisnya hasan tapi mendekati sahih. As-sulhu, sulhu itu yaitu mendamaikan orang yang bertengkar, jaizun adalah boleh, bainal muslimin, di antara umat Islam, illa sulhan harrama halalan, kecuali berdamai dalam urusan mengharamkan yang halal. Nah, yang jelas-jelas halal misalnya diharamkan. Contohnya seperti apa? Yang halal diharamkan, jual beli. Kan jual beli itu halal. Kata Allah sendiri jual beli itu halal. Wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah, berdamai dalam urusan mengharamkan sesuatu yang halal itu tidak boleh. Harus dikatakan halal. Atau sebaliknya, ahalla haraman, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Contoh misalnya riba. Riba itu halal apa haram? Riba. Riba mah haram. Yang halal mah jual beli. Kalau riba haram, tapi dihalalkan. Kan bayalah saeutik misalnya gitu. Jadi kalau sulhu, damai, atau dalam urusan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu hukumnya tidak boleh. Wal muslimuna ala syurutihim, dan umat Islam mereka illa syarton, kecuali syarat harrama halalan au ahalla haraman, kecuali kalau syarat-syarat yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan as-sulhu itu biasanya fil amwal, biasanya yang ada kaitannya dengan urusan harta. Misalnya orang yang berhutang, ai keur nginjem mah
bager, someah gitunya, rendah hati, sopan santun, handap asor gitu tah, dareh deh, senyum-senyum gitu tah. Tapi palebah ditagih amek-amekan. Bahkan leuwih galak nu ditagih daripada nu nagih. Tungtungna pasea eta gitu. Itu dalam urusan harta. Jadi mendamaikan orang itu bisa dalam urusan harta, wa ma afdho ilaiha, atau yang mengarah kepada harta. Wahwa, dan yang namanya sulhu itu nau'ani, ada dua bagian. Ibro'un, yang pertama ada yang disebut dengan ibro'. Wa mu'awadatun, yang kedua ada yang disebut dengan mu'awadoh. Jadi sulhu itu ada dua jenis. Ibro', yang kedua mu'awadoh. Ibro', mu'awadoh. Jadi sulhu itu ada dua. Kalau ibro apa? Fal ibro'u, ibro itu adalah iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi, yaitu mengurangi sebahagian kewajiban dari sebahagiannya. Contoh misalnya hutang teh 100 juta, geus we lah bayar we 50 juta. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, dan tidak boleh mengaitkannya dengan syarat. Jadi tong aya syarat urusan nu kitu mah, itu disebut ibro. Jadi tanpa syarat. Pokokna mah bayar we setengahna gitu. Jadi ulah kieu, bayar we setengahna, ngan mobil mana dicokot ku saya, tah teu kitu. Itu namanya ibro. Ibro itu yang pertama. Muawadoh itu adalah uduluhu an haqi ila ghair, memindahkan haknya atau kewajibannya kepada yang lain. Geus itu mampu bayar mah cenah misalna dihibahkeun we lah gitu. Dihibahkeun atau beuli kopai lah. Misalnya gitunya. Oh, beuli we geus. Penting mah beres gitu. Wa yajri alaihi hukmul bai', berlaku kepadanya hukum jual beli. Ai jual beli mah kan dulu sudah dipelajari, ada khiyar gitu kan, boleh memilih, ada khiyar syarat, khiyar majelis dan lain sebagainya. Wa yajuzu, dan boleh lil insani, bagi manusia, ayyusri'a rausanan, membuka kaca jendela. Tah urusan nu kalarieu ge Islam mengaturnya. Kaca jendela. Boleh membuka kaca jendela. Asal kaca perjalanan orang gitu. Lamun misalnya muka jendela lalu orang menjadi terganggu perjalanannya, jendelana 10 meter sehingga mengganggu jalan, itu nggak boleh. Jadi intinya jangan sampai merugikan orang, menimbulkan pertegangan dalam hidup itu. Yang namanya lubang-lubang pipa seaeun kedah ditutup gitu. Sampaikah urusan fiat. Dalil nama la doror, membahayakan orang, dan tidak boleh juga dibahayai. Nah, dibayarkan batur oge ulah gitu. Membahayai tidak boleh, dibahayai ku orang juga nggak boleh. Mencelakai orang nggak boleh, dicelakai orang. Nipu tidak boleh. Jadi sama-sama tidak boleh. Nipu tidak boleh, ditipu
tidak boleh. Urah ditipu tidak boleh, nipu boleh, nggak begitu. Nah, itu jadi urusan muka kaca sendiri begitu Pak, muka kaca. Kalau membuka kaca itu kira-kira tidak mengganggu perjalanan orang, maka silahkan. Tapi kalau mengganggu, jangan. Fi tariqin nafidhin, juga membuang rembesan air ke jalan. Kalau misalnya kita membuat saluran air ke jalan yang dilewati oleh orang lain, kira-kira bisa mengganggu orang lain bisa tergelincir, bisa jatuh, maka itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kira-kira tidak mengganggu orang lain, aman, maka itu boleh. Boleh. Yang penting keselamatan orang harus diperhatikan. Jadi kalau ada yang begitu, RT merenya wasit nanya. Nah, ada riwayat Rasulullah membangun saluran air untuk pamannya, Sayyidina Abbas, yang melintasi masjid beliau. Rasulullah bangun itu, tapi tidak mengganggu orang lain. Berarti boleh kalau begitu. Jadi sama sekali bukan tidak boleh, enggak begitu. Boleh asalkan tidak mengganggu. Jadi urusan-urusan yang kira-kira sekecil apapun, perhatikan. Supaya tetangga itu nyaman dengan hadirnya kita. Itu ciri dari orang beriman. Ciri orang beriman. Sehingga dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Parkir mobil gitu tah. Harus hati-hati. Tuh, tadi kan logikanya begitu. Buka jendela orang lain, apalagi ini mobil. Tapi kalau di sini kelihatannya jalannya besar-besar ya Pak ya. Kalau Pinus Regency ini masih bisa lewat. Gitu. Kadang-kadang ini sudah jalannya kecil, perowis aja susah, ini celok parkir di sana. Gitu. Nah, apa bahasa Indonesianya celok? Celok. Sunda mah susah Pak. Celok parkir di sana. Nah, gitu. Kaca jendela saja harus. Apa ini merugikan orang? Nah, parkir mobil. Jalan umum dibangun. Wah, apalagi itu. Jadi orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu sanggup memuliakan tetangganya. Tidak mentang-mentang tips sendiri, rumah sendiri, nyetel tip sadaekna gitu toh. Oh, beledu. Tidak begitu kalau dalam Islam. Bihaitsu la yatadarraru al-marru bih. Sekira orang yang lewat tidak terganggu. Nah, jadi kalau terganggu, kalau boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh fidarbi masuk lorong al mustariki
illa biidnis suraka, kecuali bersama. Lorong buatan, bukan buatan sendiri tapi buatan ramah. Tidak boleh ujug-ujug kita masuk ke lorong itu kalau tidak ada izin dari si yang bersama-sama tadi. Jadi sangat detail sekali, sangat detail sekali. Urusan yang segini-gininya ini sangat diperhatikan. Juzu dan boleh takdimul bab, mendahulukan masuk al-mustaroki yang berbarengan. Wa takhiruhu biidni suraka. Intinya bahwa segala sesuatu itu jangan sampai orang lain gitu. Jadi lubang-lubang pi pasayaeun teh kedah ditutupan. Jangan gara-gara hal yang sepele lalu muncul itu terjadi dari hal yang kecil-kecil. Suami istri juga begitu kan kadang-kadang. Kata istrinya, "Pak, antar ke ATM." Enggak. Sok cenah ku bapaknya nu pencetan anak. Mama marada sok ngadeg diktekeun ku mama eta na nomorna diktekeun. Ari kudu nama 7058 misalnya, ieu mah 7.800 dibacana kitu, tungtul ditulis 7.000. Bukan begitu, Pak. Tah kitu atuh macana. Sing bener geura maca teh gara-gara hal nu sepele kitu. Jadi akhirnya timbul pasea. Dan ketika ada orang yang sudah parasea, maka kewajiban kita keharusan sebagai juru damai, bukan sebagai juru kompor. Suasana akhirnya suasananya tambah kacau. Jangan dikipas-kipasin, jangan jadi provokator, harus jadi orang yang mengademkan suasana. Suasana teh sedang panas, kemudian masalah juga belum jelas misalnya. Ieu mah pokona mah urusan corona mah ieu mah bisnis negara deh. Jangan begitulah. Terus urusan corona mah kita mah sebagai yakin ini adalah mudah-mudahan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan sebagai teguran. Wah, cenah ieu mah bisnis WHO dan lain sebagainya. Gak usah. Gak usah kikituan, kena capek. Kena capek. Dipanas-panasi, jangan dipanas-panasi, tapi justru dibikin adem, suasananya dibikin nyaman, suasananya dibikin enak. Kumaha cenah kamari kurban, oh beres. Kita si bapak eta sok hayang panglobana wae. Oh, da si bapak eta mah. Pantes we si bapak eta mah da kieu-kieu. Jangan. Itu mengenai sedikit penjelasan masalah as-sulhu. As-sulhu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita ngobrol tentang masalah hiwalah. Aya
pertarosan Bapak? Ada pertanyaan? Kalau ada, mangga. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Lan? Islah. Islahnya sami lah eta keneh. As-sulhu islah. Asal kata tina aslaha yuslihu islahan. Sama eta ge inti nama mendamaikan. Mendamaikan orang yang bersengketa. Innamal mu'min ikhwatun. Sesungguhnya innamal mu'minu bahasa nanti gitunya. Innamal mu'minuna. Pastinya yang beriman ikhwatun yang sanggup menjaga perdamaian. Jadi orang-orang beriman mah damai Pak gitu. Orang-orang beriman mah damai. Tara ngajak pasea tara. Tara ngajak ribut tara. Bahwa urusan-urusan sosial, urusan politik termasuk urusan fikih. Damai. Beda biasa gitu. Kunut jelaskeun. Anu kunut mah kieu, teu kunut mah kieu gitu. Mangga we rek milih nu mana. Rek kunut mangga, teu kunut mangga. Nu penting nama salat gitu. Nu kunut bener, nu teu kunut bener. Nu teu bener, nu teu salat gitu. Ya orang beriman tidak netral. Seharusnya keberpihakan itu kepada orang yang benar, bukan kepada orang yang salah. Tentu kalau kita mau mendamaikan itu, pertama masalahnya kan. Harus tahu dulu masalahnya. Dan untuk tahu masalah ini jangan kita melihat kepada satu belah pihak. Maka kedua belah pihak harus dihadirkan. Apa masalahnya? Sok, coba. Kata Bapak apa masalahnya? Wahai A. Kata si A, oh begini. Kalau menurut kamu bagaimana? Oh begini. Oh berarti kalau begitu masalahnya begini. Jadi solusinya adalah begini. Juru damai itu harus netral. Itu harus netral. Tidak boleh karena misalnya yang di merekna lebih gede, lalu walaupun si A itu bersalah, misalnya secara syariat, tapi dianggap benar gitu. Pedah merekna rada gede. Wah itu bahaya kalau sudah begitu. Makanya dibutuhkan keimanan. Fa aslihu baina akhaikum. Maka damaikan di antara orang-orang mukmin yang sedang bersengketa. Jadi pertama niatnya harus karena Allah mendamaikan itu. Yang kedua ya keadilan. Jadi adil itu berdiri pada tempatnya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tapi dicari solusi terbaik. Gitu. Ya Pak ya? Dicari solusi terbaik. Ada lagi Pak? Beda sarengeh nama sarengeh ngarti ini. Sarengeh nama sarengeh ngarti.
Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, ya kita akhiri saja pengajiannya ya. Daripada ngahulang kan ribet judulnya. Mending yang belum wudu segera wudu, yang mau batalkan ya, kita sama-sama untuk menunggu hadirnya sholat Isya. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Ini langsung ya Kang ya, langsung ke hajinya, live streaming Facebook. Wah. Saya pulang ke rumah sudah ngirim Pak Haji nih link YouTube. Link YouTube-nya, channelnya Masjid Baitur Rahmah Pinus Regency. Mangga silahkan di subscribe. Kata anak muda mah di subrek lah, di subrek. Tapi kalau sudah nyubrek jangan subrek lagi. Nanti jadi hilang subreknya. Lonceng. Kalau sudah subrek lonceng. Jadi channelnya ini namanya Masjid Baitur Rahmah Pinus Regency. Subrek. Saya juga menghaturkan terima kasih Kang Haji kepada seluruh bapak-bapak yang sudah mensubrek channel YouTube saya. Sekarang mah Pak, biar nggak pusing-pusing, nama channelnya ganti, Asep Anom TV sekarang mah. Tidak real lagi Pak. Jadi Asep Anom TV. Tapi yang sudah nyubrek mah sudah saja, jangan disubrek lagi. Kalau yang sudah robrek, kecuali yang belum loncengnya. Asalnya Ustadz Asep Anom real. Nah, bisi lieur teuing gitu. Soal lieur. Tos we Asep Anom TV. TV One. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu di rumah dibalas oleh Allah, menjadi sebuah amal soleh dalam rangka membantu tegaknya syiar Islam alias syiar dakwah. Sehat semuanya, barokah untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.